Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu materi unsupervised classification atau klasifikasi tidak terbimbing pada software Quantum GIS. Nah, yang harus kalian siapkan pada proses awal ini yaitu data SHP wilayah yang sudah terpotong atau tercropping sebelumnya, dan juga data raster hasil kombinasi band Landsat 7. Jadi yang pertama, kita akan melakukan analisis pada data Landsat 7 terlebih dahulu. Nah, untuk tahap awalnya di sini kita harus melakukan cropping citra terlebih dahulu. Sebelumnya itu cropping polygon. Nah, pada video kali ini atau proses kali ini kita melakukan cropping citra. Jadi citra Landsat 7 kita cropping, kita potong sesuai dengan wilayah yang kita sudah tentukan sebelumnya. Caranya bagaimana? Caranya bisa kalian pilih raster. Kemudian pada raster di sini kalian pilih extraction. Nah, pada extraction di sini bisa kalian pilih clip raster by mask layer. Kemudian jangan lupa di sini input layernya harus diisikan. Jadi harus diisi dengan menggunakan data raster. Nah, data raster hasil kombinasi band yang dimasukkan tadi ke dalam Quantum GIS ini yang berformatif, kemudian yang namanya itu, nama di akhir penamaannya itu ada bistek underscore raster. Nah, kemudian source CRS sama target CRS-nya kita abaikan saja. Kemudian clip mask-nya baru kita pilih di sini save to file. Di sini saya menamakan paciran L7, Landsat 7 maksudnya. Kemudian run. Nah, pastikan ini sudah terpotong dengan sempurna atau selesai prosesnya dengan cara men-checklist layer-layer lainnya. Nah, apabila sudah seperti ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya coba kita visualisasi simbologinya supaya lebih terlihat jelas. Dengan kombinasi band 4, 5, dan 6. Kemudian kita apply. Oke, jika sudah tampil seperti ini, selanjutnya baru kita melakukan proses unsupervised classification atau klasifikasi tidak terbimbing yang dilakukan oleh sistem Quantum GIS-nya itu sendiri. Jadi bagaimana caranya? Caranya pilih menu SCP, kemudian pilih bandset. Kemudian di sini kalian harus refresh terlebih dahulu. Setelah di refresh, pilih pada pilihan layer ini. Kemudian pilih tadi data hasil cropping citra. Karena di sini saya namanya paciran L7, maka saya pilih paciran L7. Maka di sininya akan berubah. Nah, di sini kita harus hitung juga nih. Ada berapa nih dari bandsetnya, jumlahnya. Nah, di sini ada 6. Nah, setelah itu kita pilih band processing. Setelah band processing, kita pilih clustering. Nah, kalau seperti ini pilih input. Jika sudah, di sini number of classes-nya awalnya kan 10. Awalnya 10, tapi harus kita rubah menjadi 6. Nah, di sini kita hapus, kita ganti 6. Jadi 0,6. Nah, di sini use value as no datanya kita checklist. Kemudian pada signature-nya kita pilih use random seed signature. Kemudian kita run. Si penamaan sebagai unsupervised Landsat 7.
Nah, langsung bisa terproses. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah, maka akan muncul suara seperti biasa, suara yang menandakan prosesnya sudah selesai. Nah, di sini sudah kita mendapatkan data terkait klasifikasinya. Jadi di sini ada 7 klasifikasi. Nah, supaya lebih menarik lagi visualisasinya, kita harus klik kanan properties simbologi. Coba kita pilih pada simbologi, kita pilih render type-nya menjadi single band shade color. Coba kita apply. Nah, mungkin seperti ini jadi lebih menarik, atau terserah teman-teman pilihannya mau seperti apa, dipersilahkan. Nah, ini jadi pada unsupervised classification ini, jadi kita belum mengetahui kira-kira yang hijau ini termasuk penggunaan lahan apa, terus yang oranye ini termasuk penggunaan lahan apa. Jadi ini melalui proses otomatisasi dari quantum WIS-nya itu sendiri. Nah, cara interpretasinya atau cara uji akurasinya mungkin kalian bisa menambahkan base map Google Satellite Hybrid. Coba kita perjelas mungkin. Nah, pada wilayah yang oranye-oranye bisa dipastikan sebagai pemukiman ya teman-teman. Untuk yang lain-lainnya belum bisa dipastikan. Nah, untuk nantinya pengumpulan tugasnya seperti ini. Kalian bisa di capture layarnya. Kemudian bisa kalian pindahkan ke atau salin di folder Microsoft Word. Itu terkait dengan unsupervised Landsat 7. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan supervised dari Landsat 8. Nah, ini saya blank map terlebih dahulu. Nah, jika sudah sama seperti proses awal, tambahkan data poligon. Kemudian pilih data raster, kombinasi band Landsat 8. Yang file name-nya itu bistek raster berformat TIFF. Nah, mungkin ini karena wilayah saya terdapat banyak awan, mungkin nantinya dalam proses unsupervised-nya tidak akan maksimal karena wilayahnya tertutup awan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang wilayahnya banyak tertutup awan, bisa diganti terlebih dahulu karena nanti ketika supervised classification atau klasifikasi terbimbing supaya lebih jelas. Langkahnya sama, pilih raster, kemudian extraction, clip raster by mask layer. Input layernya bisa diubah. Kemudian pada klipnya bisa pilih save to file. Kemudian di sini hasil cropping, pilih paciran atau kasih penamaan paciran L8.
kemudian di run. Oke, sudah tercropping atau terpotong. Coba kita simbologi menjadi 6, 7, 8. Nah, ini yang kuning-kuning ini awan ya teman-teman, jadi kurang maksimal mungkin. Ini saya contohkan saja, coba 5, 6, 7. Nah, lebih better, lebih bagus dari sebelumnya. Sama prosesnya, pilih SCP, bandset, kemudian di refresh terlebih dahulu, pilih peciran lensa 8. Jika sudah wavelength-nya, karena di sini lensa 8, kita ubah menjadi lensa 8. Nah, harus ini ada berapa? Ada 9. Ada 9 jumlah jumlah bandsetnya. 9 clustering. Input setelah input teman-teman bisa number of classesnya ini diubah menjadi 9. Kemudian di sininya diganti menjadi 9. Sudah bisa kalian run. Kemudian dipilih di unsupervised, di sini saja ya. Ganti penamanya unsupervised. Set 8. Save. Nah, pada lensa 8 ini mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama, teman-teman. Makanya harus bersabar. Nah, di sini sudah tampil ya, teman-teman. Mungkin kurang jelas karena ini hijau-hijau ini mungkin awan. Coba simbologinya lebih bagus lagi. Select color, apply. Nah, mungkin seperti ini ya, teman-teman. Sama tampilkan base mapnya. Caranya bisa plugin, manage and install plugin. Kalian pilih QGIS to web. Ini QGIS to web. Baru kalian install. Nah, setelah itu bakal muncul menu web seperti ini. Kemudian pilih Quick Map Service. Terus kemudian pilih search QMS. Baru pilih atau cari Google Satellite Hybrid. Baru bisa di-add. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Atau warnaan birunya bisa kalian hilangkan di sini. Mungkin bisa seperti ini saja. Setelah itu bisa kalian capture layarnya, kemudian dipindahkan atau disalin pada folder atau pada dokumen pada Microsoft Word. Seperti ini ya, teman-teman, dikasih penamaan. Jangan lupa dengan judul. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.